Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan limpahan rahmatnya serta ridhonya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Dampak Penurunan Harga Karet Terhadap Pemeliharaan Kebun Karet dan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak Keluarga Petani di Desa Banjar Agung, Kecamatan Madang, Suku 3, Kabupaten Oku Timur. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Karet merupakan salah satu produk unggulan penghasil devisa negara dan sumbangan terbesar dalam Gross Domestic Bruto (GDP) pertanian. Komoditas karet dan produk karet merupakan komoditas ekspor dan produk andalan kedua setelah kelapa sawit, crude palm oil (CPO), dan menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor dan penghasil karet alam urutan kedua setelah negara Thailand. Komoditas karet merupakan komoditas ekspor sehingga harganya dipengaruhi permintaan luar negeri. Jika terjadi krisis dan kurangnya permintaan, akan menjadi penyebab utama anjloknya harga karet. Jika terjadi masalah pada salah satu jalur penyaluran karet mentah, maka akan sangat berpengaruh pada seluruh jalur yang dilalui. Terjadinya krisis dunia dan menurunnya harga minyak dunia merupakan salah satu pengaruh menurunnya harga karet mentah di dunia, khususnya di negara Indonesia. Berdasarkan data produksi karet di Indonesia rata-rata tahun 2013 sampai 2017, terdapat 6 provinsi serta produksi yang mempunyai kontribusi kumulatif hingga mencapai 74,81%, yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sumatera Selatan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 30,04% terhadap total produksi Indonesia atau rata-rata sebesar 948,21 ribu ton. Peringkat kedua yaitu Sumatera Utara sebesar 420,02 ribu (13,31%) diikuti Riau 324,61 ribu ton (10,29%) dan Jambi 264,21 ribu ton (8,38%) Kalimantan Barat 236,47 ribu ton (7,49%) Kalimantan Selatan 167,34 ribu ton (5,30%) sementara sisanya sebesar 794,90 ribu ton (25,9%) berasal dari 20 provinsi lainnya. Kementerian Pertanian 2017. Sumatera Selatan menjadi salah satu penyumbang dalam memproduksi karet mentah di Indonesia. Lebih dari 40% masyarakat menggantungkan hidupnya pada komoditi ini. Perkebunan karet rakyat pun lebih mendominasi dibandingkan dengan milik negara dan milik swasta. Akan tetapi tingkat produksinya belum cukup maksimal. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya pendapatan petani karet. Berikut
adalah menunjukkan luas areal dan produksi tanaman karet di kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Selatan pada tahun 2015. Tabel 1. Luas areal dan produksi karet perkebunan rakyat menurut kabupaten dan keadaan tanaman tahun 2015. Sumber penghidupan petani berasal dari usaha tani karet. Jadi, segala kebutuhan keluarga petani menggunakan pendapatan yang sebagian besar berasal dari usaha tani karet. Pendapatan merupakan hasil yang didapatkan dari hasil aktivitasnya, dari hasil penjualan suatu produk. Pendapatan sangat berguna bagi petani yang melakukan usaha tani. Dengan memperoleh pendapatan, petani bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa jadi memperoleh pendapatan tambahan dengan memutar kembali uangnya untuk melakukan usaha lain. Kebutuhan hidup suatu keluarga tidak hanya mengenai sandang dan pangan saja, akan tetapi terdapat komponen lain. Menurut Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012, Bab 2, Pasal 2, mengenai komponen dalam kebutuhan hidup layak dalam sebulan, yaitu makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan. Komponen tersebut menjadi indikator dalam menyatakan bahwa kebutuhan hidup keluarga petani dikatakan layak tidaknya kebutuhan hidup petani selama sebulan yang dibandingkan dengan pendapatan yang didapatkan baik dari usaha tani karet maupun usaha lain di luar usaha tani. Yang berikutnya, yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan penggunaan pupuk dan herbisida sebagai input produksi, baik jumlah dan intensitas, dalam pemeliharaan kebun sebelum terjadi penurunan harga karet dan setelah terjadi penurunan harga karet. Desa Banjar Agung, Kecamatan Madang, Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Yang kedua, berapa besar pendapatan total petani karet sebelum dan setelah terjadinya penurunan harga karet di Desa Banjar Agung, Kecamatan Malang, Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Yang ketiga, apakah pendapatan total petani karet sudah memenuhi standar kebutuhan hidup layak keluarga petani di Desa Banjar, Kecamatan Madang, Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Yang keempat, berapa besar pengeluaran keluarga petani karet sebelum dan setelah terjadinya penurunan harga karet di Desa Banjar Agung, Kecamatan Madang, Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Yang ketiga, yang berikutnya, tujuan dan kegunaan penelitian. Berdasarkan rumusan tujuan dan kegunaan penelitian, berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis perbedaan penggunaan pupuk dan herbisida sebagai input produksi, baik jumlah dan intensitas, dalam pemeliharaan kebun sebelum terjadi penurunan harga karet dan setelah terjadi penurunan harga karet di Desa Banjar Agung, Kecamatan Madang, Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Yang kedua, menghitung pendapatan petani karet pada sebelum terjadi penurunan harga karet dan setelah terjadi penurunan harga karet di Desa Banjar Agung, Kecamatan Malang, Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Agung, Kecamatan Madang, Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Yang ketiga,
menganalisis perbandingan antara tingkat pendapatan petani karet terhadap standar kebutuhan hidup layak (KHL). Petani karet pada saat sebelum terjadi penurunan harga karet dan setelah terjadi penurunan harga karet di Desa Banjar Agung, Kecamatan Madang, Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Yang keempat, menghitung pengeluaran keluarga petani karet sebelum dan setelah terjadinya penurunan harga karet di Desa Banjar Agung ke Kecamatan Madang, Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu yang pertama, diharapkan dapat menjadi informasi untuk petani mengenai dampak dari penurunan harga karet terhadap perilaku pemeliharaan kebun dan pemenuhan kebutuhan hidup layak di Desa Banjar Agung, dengan harapan petani dapat memperhatikan hal-hal yang dapat merugikan bagi produksi dan pendapatan petani. Yang kedua, diharapkan dapat menjadi informasi, sumber pengetahuan, dan bahan pustaka untuk penelitian yang sejenis.